Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa semester 1 di perkuliahan ilmu kalam untuk sesi perkuliahan online. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi dan sejarah ilmu kalam. Ini merupakan materi pembuka, materi awal, materi pengantar yang nanti akan masuk ke substansi inti dari ilmu kalam ini sendiri nanti di pertemuan kita berikutnya. Adapun pada pertemuan pertama ini, tujuan perkuliahan yang sudah kami tetapkan untuk pertemuan ini itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah definisi ilmu kalam, kemudian yang kedua adalah alasan penamaan ilmu kalam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya aliran teologi Islam. Di samping kanan terdapat sebuah gambar ilustrasi. Di situ tulisannya adalah penyebab aliran atau sekte dalam Islam. Kenapa saya sertakan gambar ini? Jadi dalam mata kuliah ilmu kalam, setidaknya mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam secara keilmuannya diharapkan nanti dapat menjelaskan dengan baik berbagai aliran dan berbagai sekte yang ada di dalam Islam, sehingga diharapkan nanti akan tumbuh jiwa toleransi dan moderasi dalam beragama dan menghilangkan sifat eksklusivitas di dalam menjalankan kehidupan beragamanya sehari-hari. Baik, kita lanjut saja untuk materi yang pertama, yaitu definisi ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam menurut para ahli. Yang pertama, saya mengutip pendapat dari Dr. Rashid Ridho. Beliau mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan dasar-dasar keagamaan. Dalam hal ini adalah agama Islam. Jadi bukan hanya itu, tetapi beliau menekankan bahwa hal-hal mendasar dalam keagamaan itu yang sering kita sebut sebagai akidah, mesti kita dapat buktikan dengan bukti yang seyakin-yakinnya. Sehingga kalau dikatakan lebih simpelnya, bahwa ilmu kalam menurut pendapat beliau adalah sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan segala sesuatu, segala hal yang mendasar terkait dengan keagamaan yang mampu dibuktikan dengan kadar keilmuannya dan dibuktikan dengan penuh keyakinan. Kemudian pendapat yang kedua yang saya kutip adalah pendapat dari Ibnu Khaldun. Beliau berpendapat bahwa ilmu kalam itu sendiri adalah sebuah ilmu yang memiliki fungsi dan manfaat untuk memperteguh, untuk mengembalikan nilai-nilai kesucian agama Islam. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita ambil dari pendapat Muhammad Abduh. Beliau berpendapat bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang menjelaskan segala sesuatu tentang Tuhan, termasuk di dalamnya adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sebagainya. Kemudian menurut beliau juga ilmu kalam itu menjelaskan segala sesuatu tentang Rasul Allah atau orang-orang yang diutus oleh Allah dalam menegakkan syariatnya, termasuk di dalamnya sifat baik dan sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Nah, itu adalah 3 pendapat dari para ahli yang saya kutip. Setidaknya ini dapat memberikan kita gambaran secara ringkas apa sebetulnya ilmu kalam itu sendiri. Nanti kita akan temukan di pembahasan slide berikutnya agar lebih tajam lagi. Kemudian ilmu kalam kalau kita lihat dari segi bahasanya, ilmu kalam ini diambil dari kata al-qalam.
Al-Qalam ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata-kata yang tersusun atau kata-kata yang terangkai dengan baik, membentuk sebuah kalimat gitu. Kemudian ilmu kalam di sini juga diambil dari beberapa penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi kalamullah, biasanya dituliskan dalam Al-Quran. Kalamullah ini diterjemahkan sebagai firman Allah atau diterjemahkan sebagai perkataan Allah. Sehingga dari beberapa ayat itu lahirlah istilah ilmu kalam yang walaupun memang nanti pada perjalanannya justru karena keambiguan dari kalimat ini yang pada akhirnya menimbulkan disiplin ilmu kalam itu sendiri gitu. Nanti kita akan temukan di slide-slide berikutnya juga. Kemudian yang kedua, penamaan ilmu kalam. Penamaan ilmu kalam ini tadi sesuai dengan yang sudah saya bahas di slide sebelumnya yang berkaitan dengan pengertian ilmu kalam yang diambil dari segi bahasa. Maka penamaan ilmu kalam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penamaan ilmu kalam yang lebih digunakan oleh banyak para ahli sebagai referensi utama, yaitu diambil dari peristiwa Mihnah yang terjadi pada kisaran tahun 170 Hijriah sampai 218 Hijriah. Lebih tepatnya pada masa zaman pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, yang memang salah satu khalifahnya di situ menganut paham akidah Mu'tazilah gitu, sehingga pada zaman khalifahan tersebut ada peristiwa, ada sebuah proses kejadian yang dinamakan sebagai mihnah. Mihnah itu adalah sebuah prosedur yang dijalankan oleh pemerintahan waktu itu untuk melakukan pengujian ulang terkait dengan kaidah-kaidah keagamaan, dalam hal ini adalah akidah, yang dimiliki oleh para ulama dan para petinggi-petinggi negara. Sehingga ketika terdapat ulama atau petinggi negara yang memiliki akidah dan keyakinan yang dianggap bertentangan dengan negara, waktu itu diputuskan harus menjalani hukuman gitu. Sehingga dari peristiwa ini lahirlah banyak percekcokan, banyak perseteruan, dan banyak kekacauan yang sampai pada akhirnya menimbulkan berbagai kasus pembunuhan dan pemberontakan di mana-mana. Nah, ini namanya peristiwa mihnah ya, atau prosedur mihnah ya, memang dijalankan waktu zaman pemerintahan tersebut untuk menguji apakah akidahnya sesuai dengan akidah yang diyakini oleh pemerintah sebagai akidah resmi atau tidak gitu. Terlepas nanti apakah akidah itu nanti di akhir dinilai seperti apa, nanti kita akan temukan di pembahasan di pertemuan selanjutnya setelah masuk ke materi inti berbagai aliran dan pemikiran di dalam Islam. Kemudian yang kedua, ilmu kalam juga selain dinamakan ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Nama yang kedua ini memiliki sebuah alasan bahwa di dalam ilmu kalam itu tidak selalu serta-merta hanya sekedar membahas berbagai perbedaan pemikiran dalam akidah, tetapi juga di dalamnya termasuk membahas bagaimana kita menauhidkan Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah. Ya tentunya di dalam ilmu kalam dipandang dari berbagai sudut pandang aliran yang bermacam-macam di dalam Islam. Tetapi poinnya, salah satu pembahasan inti di dalam ilmu kalam yaitu adalah ilmu tauhid yang membahas terkait dengan bagaimana tata cara kita sebagai makhluk mengesahkan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang kita sembah sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ilmu kalam juga sering disebut sebagai usuluddin atau ilmu aqaid. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya ilmu kalam membahas berbagai aliran akidah yang terdapat di dalam Islam.
berbagai aliran pemikiran itu yang pada akhirnya memberikan warna tersendiri di dalam Islam. Sehingga ini dirangkum di dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan sebagai ilmu kalam yang memiliki istilah lain, nama lain yaitu sebagai usuluddin atau ilmu al-aqaid, yaitu ilmu akidah. Karena di dalamnya terdapat pembahasan berbagai macam jenis akidah yang ada di dalam Islam. Sekali lagi, terlepas apakah akidah itu nanti sesuai atau tidak dengan dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh jumhur ulama, ya nanti kita akan temukan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Intinya kenapa dinamakan sebagai usuluddin juga karena memang di dalamnya terdapat banyak materi yang membahas terkait dengan berbagai aliran akidah di dalam Islam. Kemudian penamaan ilmu kalam juga itu biasanya menggunakan istilah teologi Islam. Teologi Islam ini ya intinya sama dengan ilmu akidah, tetapi kalau teologi Islam ini kenapa menggunakan istilah teologi Islam? Karena pembahasan di dalam ilmu kalam ini bercorak dari latar belakang perbedaan pemikiran yang bersifat filosofis yang pada akhirnya menimbulkan berbagai banyak tafsir, sehingga sudah kita dapat tebak pada akhirnya juga akan menimbulkan berbagai perbedaan hasil dari pemikiran-pemikiran tersebut, sehingga lahirlah berbagai aliran akidah atau aliran kalam di dalam tubuh Islam itu sendiri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita akan bahas beberapa alasan singkat kenapa aliran kalam di dalam Islam bisa muncul dan bisa berkembang. Yang pertama, ketika kita bicara ilmu kalam, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya perang Siffin. Ini adalah sebuah peristiwa besar di dalam Islam yang pada akhirnya juga memberikan warna tersendiri bagi agama Islam. Karena memang dari peristiwa ini lahirlah sebuah kelompok yang pada akhirnya mengilhami untuk lahir kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Perang Siffin ini terjadi ketika masa Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di dalam perang Siffin ada sebuah peristiwa yang namanya peristiwa arbitrase atau konsolidasi lah kalau zaman sekarang ya, zaman modernnya. Peristiwa arbitrase ini adalah peristiwa yang menjadi sebuah simbol dan menjadi sebuah latar belakang dan alasan terkuat sampai lahirnya aliran-aliran kalam di dalam Islam. Nanti rekan-rekan mahasiswa silakan bisa baca secara detail nanti di materi yang sudah saya lampirkan di LMS. Silakan nanti baca dan buat resumenya sejelas mungkin agar kita bisa menemukan fakta kenapa aliran kalam bisa timbul di dalam Islam. Padahal pada dasarnya semuanya merujuk kepada Rasulullah dan Al-Quran. Tetapi pada akhirnya menimbulkan banyak perbedaan lah. Inilah beberapa sejarah yang memang tidak bisa kita lupakan, sehingga akhirnya memberikan warna tersendiri bagi tubuh Islamnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa perang Siffin ini pada akhirnya melahirkan sebuah kelompok. Nah, nama kelompoknya adalah kelompok Khawarij atau golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan hasil arbitrase yang ada di dalam perang Siffin tadi, sehingga keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan juga keluar dari barisan Muawiyah bin Abu Sufyan yang memang pada masa itu menjadi lawan di dalam perang Siffin tersebut. Artinya tidak memihak kepada keduanya. Golongan Khawarij beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan termasuk juga di dalamnya pengikutnya adalah orang-orang yang menyalahi syariat Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyelesaikan perselisihan bukan dengan hukum Allah, bukan dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi dengan hukum yang memang diciptakan secara kondisional pada saat itu dengan peristiwa arbitrase yang memang saya spill sedikit
peristiwa arbitrase itu juga menurut beberapa sejarah ada kemungkinan kecurangan dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan sehingga menyebabkan pihak Ali bin Abi Thalib kalah di dalam proses perundingan atau arbitrase tersebut, sehingga golongan Khawarij ini merasa kecewa dan menganggap kedua belah pihak sebagai orang yang salah karena memang tidak menyelesaikan hukum, tidak menyelesaikan permasalahan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memiliki sebuah ketentuan hukum bahwa kedua belah pihak itu mesti dibunuh gitu. Nah, ini golongan Khawarij ini yang pada awalnya nanti akan mengilhami dan akan memberikan inspirasi untuk lahirnya kelompok-kelompok ilmu kalam di dalam Islam. Jadi kontribusi kelompok Khawarij ini di dalam perkembangan ilmu kalam sungguh sangat besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa kelompok Khawarij ini menjadi sebuah alasan terpenting atau sebab munculnya aliran-aliran yang lain di dalam Islam, sehingga Islam begitu banyak warna dan begitu banyak hal yang mesti kita kaji di dalamnya. Oke, tadi dikatakan di awal bahwa kelompok Khawarij atau golongan Khawarij menganggap kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai orang yang kafir. Istilahnya ini adalah kalau zaman saat ini kita sering dengar dengan istilah takfiri. Jadi istilah takfiri itu adalah sebuah sikap yang mudah mengkafirkan orang lain, dan ini adalah sebuah sikap yang dilarang baik itu dari dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Takfir itu tidak boleh gitu ya, sehingga tuduhan itu sangat berbahaya kalau kita lemparkan kepada orang lain, sehingga untuk sikap itu atau sifat itu sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu konsep ajaran yang dimiliki oleh kelompok Khawarij ini adalah takfiri tadi. Kalau di zaman ini disebutnya, mereka mengkafirkan golongan Ali bin Abi Thalib dan golongan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan alasan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian karena pandangan takfiri ini, Khawarij berkembang menjadi sebuah paham atau menjadi sebuah kelompok teologi atau kelompok aliran di dalam Islam. Sebab kenapa? Sebab sikap takfiri ini yang digunakan oleh orang-orang yang waktu itu yang menamakan diri sebagai kelompok Khawarij disepakati bersama dan diamalkan, sehingga membentuk sebuah formula konsep, formula aliran, formula pemikiran yang pada akhirnya menjadikan kelompok Khawarij ini juga menjadi bagian dari kelompok teologi Islam atau kelompok aliran di dalam Islam gitu. Sekali lagi saya tekankan, saya ulangi kalimat ini, terlepas apakah kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang benar atau kelompok yang bertentangan dengan syariat. Nah, untuk poin yang ini adalah pertanyaan terbesarnya. Kelompok-kelompok akidah yang ada di dalam Islam itu mesti kita kaji dengan seksama, dengan data dan sejarah yang memang bisa dikatakan validitas kebenarannya, sehingga kita bisa menilai segala sesuatu itu dengan objektif. Nanti kita akan menemukan beberapa kelompok yang dikatakan bahkan bertentangan dan dikatakan sesat gitu, sehingga pentingnya ilmu kalam ini untuk dipelajari adalah tujuannya ya tadi akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita terkait dengan Islam itu sendiri. Dan intinya ilmu kalam ini ditujukan sebagai sebuah proses atau sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya sesuai dengan tadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, bahwa dengan mempelajari ilmu kalam berarti kita memiliki upaya untuk memurnikan kembali, untuk menjernihkan dan untuk mengembalikan nilai-nilai murni dari Islamnya. Sebab kita mempelajari banyak hal yang dianggap keliru dan pada akhirnya kita bisa menilai mana sesuatu yang berkaitan dan berkesesuaian dengan Al-Quran atau dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setelah lahirnya kelompok Khawarij, tadi saya sudah katakan di awal sedikit bahwa kelompok ini juga pada akhirnya mengilhami
untuk lahirnya kelompok-kelompok yang lain, yang walaupun memang pada dasarnya, pada awalnya kelompok yang lain itu lahir karena memang menyikapi dari ajaran atau pemikiran kelompok Khawarij yang dianggap terlalu ekstrim gitu, sehingga lahirlah kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok Murji'ah, Mu'tazilah, kemudian kelompok-kelompok yang lain yang masih banyak yang sampai saat ini masih berkembang dan sampai masuk ke Indonesia juga. Aliran kalamnya salah satunya. Mungkin untuk sebagian mahasiswa ada yang familiar dengan nama ini, yaitu aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Ini adalah dua akidah yang memang notabene oleh orang-orang Asia Tenggara diyakini dan diamalkan gitu pemahamannya sampai saat ini. Untuk aliran-aliran yang lain juga masih berkembang, tetapi mungkin memiliki sikap eksklusivitas tersendiri sehingga itu tidak diekspos di tatanan umum begitu. Nanti kita akan belajar untuk menganalisis sebuah kelompok atau sebuah pemikiran, apakah ini termasuk ke dalam kelompok-kelompok ilmu kalam, kelompok-kelompok kalam atau kelompok-kelompok teologi Islam yang dulu pernah ada, atau justru ini adalah kelompok-kelompok baru yang lahir karena memang lahir di zaman modern dan serba canggih seperti saat ini. Nanti kita akan belajar banyak hal di dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil kebaikan di dalam mata kuliah ini, dan rekan-rekan mahasiswa dapat terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Gitu. Mudah-mudahan kita memiliki akidah yang sesuai dengan syariat Islam dan akidah yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pada pertemuan online ini. Walaupun secara ringkas dan singkat, tapi saya coba menyajikan sepadat mungkin. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa menangkapnya dengan baik. Selanjutnya nanti setelah teman-teman mahasiswa menyaksikan video penjelasan ini, jangan lupa untuk mengisi presensi online dan mengerjakan penugasan sebagai bukti bahwa rekan-rekan mahasiswa sudah aktif di dalam perkuliahan online. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.